pakai hidrolis, ada yang berbentuk manual. Manual pakai slinger ini. Meja turun, kepalanya turun. Nah, yang penting itu meja itu ada dua fungsi. Nah, kalau ditambah lagi banyak, tapi standarnya bisa head down, bisa head up. Kalau head down ini misalnya kepala, head down. Kenapa harus punya prinsip dua itu? Kalau pasiennya head down, pada saat terjadi aspirasi atau pasien muntah, itu bisa diturunkan. Jangan sampai dia dibuat head up, apa tidak bisa. Nanti khawatirnya benda atau makanan yang dikeluarkan pasien itu jangan sampai masuk ke jalan nafas. Karena kalau masuk ke jalan nafas itu berakibat fatal. Gangguan fungsi pernapasan juga terganggu, distribusi difusinya terganggu, bisa terjadi atelektasis, ngembang. Bisa juga infeksi karena makanan itu. Biasanya begitu ada aspirasi, cepat-cepat di blackout, dimasukkan ventilasi, dimasukkan ICU, pasang monitor, pasang ventilator supaya tidak merusak parenkim pernapasan. Dan tujuannya head down supaya aliran entah itu cairan, entah itu makanan bisa keluar dengan cara dibantu pakai suction, miringan kepala ke kiri atau kepala ke serat, maksudnya kepala ke kiri ya. Supaya semua yang ada di area baik itu oral atau jalan nafas itu bisa keluar semua sambil kita bantu pernapasan. Itu yang diharapkan supaya tidak terjadi aspirasi. Kemudian head up. Head up itu paling enggak 30 derajat. Itu tujuannya apa? Kalau pada pasien-pasien sudah mulai sadar, sudah mulai ini bisa digunakan pada pasien-pasien gangguan paru-paru. Tapi pada umumnya pasien tidak mengalami gangguan paru tidak ada masalah, tidak perlu pakai head up, tidak perlu usaha. Dengan tujuannya head up ini khususnya pada pasien-pasien dengan pakai blok SAB, regional anestesi blok, itu tujuannya supaya kalau bloknya tinggi supaya mutu. Karena pakai kalau sampai ngeblok interkostalisnya sampai 24 ini susu ini 4 ICS 4. Kalau dia sampai ngeblok ini terjadi vasodilatasi, semua akan terjadi depresi. Otot-otot jantungnya, diafragma, dia tidak bisa bergerak seperti tenggelam, gak kuat, terus hipotensi, tensinya turun. Itulah bedanya pasien kena blok tinggi sama hipovolemik. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau hipovolemik kekurangan cairan, tensinya turun, nadinya cepat tinggi. Juga dibantu dengan diselingi dengan juga CRT-nya. Nah, terus juga tangannya ini basah, tidak kering, ini normal kalau ini. Kalau orang-orang dengan hipovolemik, hidrasi berat, basah, nadinya tinggi dan tensinya turun, dan dia bisa mengarah ke hipovolemik shock berat. Ya, tampaknya nanti kelainan ginjalnya kan akut renal failure-nya. Dan itu tujuannya. Jadi kalau dia dibuat head up supaya kalau kita dokternya ngeblok ketinggian cepet-cepet di head up. Nah kalau ini nggak bisa head up, bisa ini kali ini dengan pakai ini. Yang head up nggak bisa ini. Kalau lihat meja ini ya, ini head up bisa. Ini mana sudah? Sudah nyambung kok Pak. Mana nyala? Nyala ya. Nggak ada on off lah Bang. Nggak ada bang. Nggak ada Bang. Listriknya sana sih. Kalau mau coba. Janganlah gitu. Udah Pak. Jadi itu. Jadi coba. Tapi ini kalau dibuat itu nggak bisa. Harusnya bisa. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah standar ini. Nggak bisa. Sudah mentok Bu. Ini Nggak sampai duduk ya. Ini
menyesuaikan operasinya, badannya tinggi atau pendek orangnya. Ini turun. Ya. Ya pada kasih Kalau di ini YouTube. aksesorisnya ya, ini bloknya kuncinya untuk menginjak nih, kalau bahasa Jawa itu Iya. menginjak ini Pak. Yang itu kan. Bloknya, kuncinya. Kayak Ini screen yang ini. untuk tirai, jadi tutupnya itu supaya pasien nggak kelihatan, nggak ikut ini. Ini arm itu tempat tangan. Ini look backnya itu posisi supaya tidak ada tekanan pada saat miring. Kalau nggak miring nggak perlu ini. Kalau gini nggak bisa untuk beroperasi. Biasanya operasi dibutuh miring, operasi ginjal. Mau ginjal kiri kanan terserah. Ini untuk mengunci supaya tidak ada tekanan Penyakit pada ginjal. sarafnya. Terus ada posisi lagi tengkurap, terus ada bantal-bantalnya. Ini tapi ini standar ya, lengkap. Terus ada lagi operasi transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Itu ada alat khusus untuk Ada alat khusus memantau juga menahan menahan. supaya saraf-sarafnya lengan itu kan miringnya terlalu lama. Ginjalnya di sini. Ginjal itu ada dua, kanan kiri, ya. Mana yang lebih tinggi? Kiri apa kanan? Kanan. 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 Kiri. Ginjal itu lebih kiri yang lebih tinggi. Kenapa? Yang kanan ini itu ada jantungnya. Jantung. Oh iya. Bisa ada bagian sini. Jadi ada organ-organ tubuh yang agak pendek. Sedangkan karena ada jantung itu arahnya ke kanan. Jadi kiri lebih tinggi. Terus kemudian terkait dengan meja operasi ini hati-hati ya. Pada saat kita itu mau pindah pasien dari meja ke sini, kita pasiennya harus bagus dalam kondisi. Jangan sampai pasien itu kita pasiennya belum bagus pindah, akan yang kita takutkan trauma. Di samping cedok itu juga kondisi pasiennya akan menurun. Jadi harus hati-hati terus. Jangan sampai meja operasi ini tidak maksimal, goyang. Ada yang nggak bagus, ini kuncinya juga harus diperiksa. Terus aksesoris ini fungsinya untuk posisi kaki. Ini pasien-pasien dengan kayak mau sitotomi, pasien akan operasi misalnya mau prostat atau mau melahirkan itu ya sebagainya. Ya, tapi ini tidak ada pengaruhnya sih untuk anestesi. Yang penting anestesi harus pasien itu bisa bergerak. Terus penggunaan kamar operasi ini tapi ini untuk pembelajaran ya, enggak apa-apa. Tapi standarnya tidak seperti ini. Tidak boleh ada sudut-sudut kayak itu. Kenapa? Di situ tidak bisa dibersihkan karena di situ ada celah-celah di mana debu itu nempel. Susah. Nggak boleh kayak gitu. Harus hafal. Ada cekungan ini. Kita cekung ini. Dan AC-nya itu harus pakai AC sentral. Kenapa harus pakai sentral? Karena sirkuitnya di chillernya itu Biar bisa kalau di saring. sini ada kuman-kuman masih di dalam AC itu belum bisa keluar semuanya, tidak ada exhaustnya, jadi seluruh di situ tersembur lagi, tidak ada exhaustnya untuk dikeluarkan, tapi dia balik lagi. Makanya banyak sering terjadi kotor dia kuman-kumannya. Jadi untuk pembagian area kamar operasi itu ada aseptik 1, aseptik 0, 1, 2 ya. Di 0 itu di mana tempat lapangan pembedahan. Di area 1, area steril. Steril itu termasuk meliputi tim pembedahan, instrumen, alat-alat ini ya. Kita itu di area 2. Kita mesin anestesi, punduk, senator itu ada di area 2. Jadi kalau ada pertanyaan nanti posisi anestesi di mana?
area 140 itu artinya di pembedahan, nolnya itu tempat lokasi pembedahan, termasuk alat-alat insisi, alat-alat instrumen yang khusus untuk melakukan pembedahan. Jadi pembagian area-area yang ada di kamar operasi. Kalau lampu ini ya standar, ini tidak apa-apa, tidak terlalu, kecuali kalau operasi-operasi besar, seperti operasi lampunya agak terlalu harus besar, menyesuaikan seperti operasi operasi. Terus ada cadangan kan? Operasi pasang seperti plating atau operasi laparotomi, operasi batu empedu, itu harus nggak boleh lampu kayak gitu. Ini kalau insisi apa, nggak apa-apa. Kalau yang terkait dengan lokasi operasinya besar, harus butuh penerangan yang bagus. Tujuannya meja operasi itu satu, mempermudah dari dokter operator untuk bekerja dengan baik dan mempercepat waktu untuk bekerjanya cepat selesai. Kalau meja operasinya tidak bagus, tidak bisa putar, tidak bisa ini, ya lama. Ini juga tidak bisa miring, tidak bisa setel miring kiri kanan. Kalau di ada setel miring kiri kanan, ini ada sini ada tempatnya banyak hidrolisnya. Dan ini yang mesin meja operasi yang pakai elektrik. Kalau sistem manual ya nggak bisa, oke nggak bisa, kita harus pakai listrik. Kecuali yang pakai slider ini. Di meja operasi, ya. Jadi penerangannya harus benar-benar terang sekali, tapi tidak terbuka kayak gini. Karena kalau terbuka gini ada kotorannya turun nanti, terkontaminasi. Jadi itu ini sudah semua ya. Ini lock-locknya, tapi kunci untuk menyetel mau turun tinggi, tirainya, screen tirainya terserah mau tergantung